Fardu ain itu apa? Keparduan atau kewajiban yang kita setiap umat itu diberikan beban karena kewajiban itu ya, yang mana tidak bisa diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Jadi mengingat setiap individu umat itu memang fardu ain. Macam sholat lima waktu itu apa nggak bisa apa diwakilkan, bisa nggak bisa karena fardu ain. Puasa Ramadan juga tidak bisa diwakilkan karena fardu ain. Ya. Kalau sholat jenazah fardu kifayah kan bisa diwakilkan. Sebagian kampung cuma separuhnya saja yang sholat sudah. Kalau juga fardu kifayah sudah dianggap memadai, ya, gugur kewajiban. Kalau fardu ain setiap individu, setiap kakak. Ya. Nah, 3 perkara ini itu harus dipelajari oleh setiap orang, ya. Itu ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Kalau hadis yang berkenaan dengan 3 ilmu itu ada dalam hadis Jibril. Kalau sesuatu lagi duduk seperti ini, ya. Nah, di dalam hadis Jibril ditanya tentang Islam, iman, ihsan, ya. Jauh dari Islam semuanya. Nah, itu kalau namanya Islam itu namanya fikih. Ya, teori ilmunya. Sedangkan iman, ya, itu namanya ilmu fikih, ilmu yang bidang ilmu yang lebih akrab di dunia ilmiah itu namanya adalah ilmu tauhid, ya, tentang beriman, gitu ya. Kemudian tentang ihsan itu namanya dalam ranah ilmiah disebut dengan istilah ilmu tasawuf. Ya. Kalau secara gampangannya, kalau fikih itu berkenaan dengan ibadah. Sholat, cara betul, cara zakat betul, gitu ya. Kalau tauhid itu berkenaan dengan makhluk dan yang diibadahi dan yang dijadikan sasaran ibadah kita. Pada siapa ibadah kita ditujukan? Itu namanya ilmu tauhid, alias berkenaan dengan al-ma'bud. Kalau tasawuf berkenaan dengan abid, hamba yang beribadah tersebut, diri hambanya. Maksudnya diri hamba itu bagaimana terhadapnya, sifat ikhlasnya, sifat waroknya, zulumnya, wawarahnya, sifat berubahnya, sifat kesadaran maklumatnya. Itu namanya tasawuf. Maksudnya, jadi dalam dunia penghambaan manusia terhadap Tuhannya itu, ya, ada 3 rukun penting, yaitu ibadah, yang kedua adalah ma'bud yang dijadikan sasaran ibadah, yang ketiga adalah abid, hamba yang beribadah tersebut. Jadi kalau ilmu fikih berkenaan dengan ibadahnya, amaliyah ibadahnya. Kalau ilmu tauhid berkenaan dengan makhluk, sasaran daripada ibadah, ya. Pada siapa sholat didudukan, pada siapa puasa didudukan dan sebagainya. Nah, kalau pokoknya tasawuf berkenaan dengan sifat-sifat hamba yang beribadah itu, gitu ya. Jadi 3 perkara ini adalah fardu ain untuk dipelajari, tidak boleh dibagikan pada yang lain. Udah cukup dari kamu dari ngaji, apa yang ngaji lagi? Boleh. Setiap kita harus belajar. Sebenarnya kita wajib belajar fikih, demikian juga belajar tauhid. Ya, maka sekalian kita disebut termasuk fardu ain. Maka ulama kita itu memberikan seperti ijtihad, memudahkan bagi kita, ya. Nah, di antara pelajaran sifat atau pelajaran tauhid yang digalakkan dari masa ke masa itu kajian sifat 20, ya. Ini dalam rangka memudahkan kita orang awam untuk mempelajari tauhid dengan rambu-rambu yang betul supaya tidak melenceng, ya. Kemudian dalam sisi 3 ilmiah tersebut, 3 bidang ilmu tersebut, ya, karena banyak orang berbicara atas nama ilmu tadi, ada yang berbicara atas nama fikih, ada yang berbicara atas nama tasawuf, ada yang berbicara tentang tauhid. Seperti zamannya media, ya. Media sosial ini ramai penceramah bermunculan, ya. Para dai, ya, muncul, ya. Bab jago si penghujat, banyak orang berbicara macam-macam di internet. Sampai akhirnya kita bingung yang benar yang mana. Terus katakan begini, Ustaz mengatakan lain, Ustaz kita bicara apa lagi, ya. Nah, jangan bingung kita, ya. Kita itu ada patokannya. Ada patokannya. Secara garis besarnya, marilah kita merujuk kepada ulama-ulama yang merujuk kepada, kalau di dalam masalah fikih, ya, nanti ada 3 itu, ya. Kalau masalah fikih merujuk kepada 4 mazhab, ya. Merujuk pada apa? 4 mazhab. Kalau kita
saya baru Syafi'i, ya. Kalau orang di Pakistan, ya, Afghanistan dan sebagainya, ya itu terkadang Hanafi. Jika orang Maroko, Aljazair, Tunisia itu pada Maliki. Ya, sebagian tanah Hijaz, ya, maka di sekitarnya itu berujuk pada Hambali dan sebagainya, ya. Jadi kalau masalah fikih rujuklah kepada salah satu dari 4 mazhab. Ya. Kemudian selanjutnya dalam masalah manhaj tauhid merujuklah kepada 2 mazhab. Nah, gitu ya. Maksudnya kalau fikih tadi 4 mazhab ini 4 mazhab yang diakui dunia ini semua sepakat. Ada yang sahih dalam Islam, dalam fikih. Kalau dalam tauhid itu ada 2 mazhab, yaitu mazhab Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Hanya 2 mazhab saja, ya. Dalam dunia Islam, ya, dalam masalah tauhid itu hanya merujuk pada 2 mazhab, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kebetulan kita masuk Indonesia dan kebanyakan belahan dunia itu merujuk pada mazhab Asy'ari. Ciri khasnya itu kayak sifat 20 itu, ya, ciri khasnya. Ya. Kemudian Bapak yang disebut kalau kayak tasawuf, ya, tentang sifat ihsan seperti dalam hadis, ya, tasawuf itu merujuk kepada mazhab wali Allah. Ya. Ada Syekh Abdul Qadir, ya, ada Syekh Syadali dan sebagainya. Karena itu puncak makrifat kalau tasawuf itu. Jadi harusnya membimbingnya itu, ya, orang-orang yang luar biasa di sisi Allah Taala. Ini wali-wali kibarul-awliya, para wali-wali yang besar, ya, yang mencapai orang kutub, ya, di dalam dunia kewalian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu sekedar apa namanya mukadimah. Intinya mempelajari ilmu tauhid dan akidah termasuk fardu ain di dalam agama kita. Tidak bisa dilakukan pada yang lain, harus kita pelajari dan harus betul. Cuma sekarang masalahnya banyak usaha di YouTube, di Google dan sebagainya tentang pelajaran Asy'ari dan sebagainya, pelajaran tauhid ini, pelajaran sifat pokok. Nah, kembali patokannya adalah baik fikih, tasawuf ataupun tauhid. Saking dulu pada mazhab tadi, hendaknya kita berpegang pada guru, bimbingan guru yang punya sanad ilmiah, tidak sampai Rasulullah SAW itu, ya, supaya kita bisa terkendali. Ya, karena begitu buka itu macam-macam orang bicara sebelum buka itu. Hendaklah kita pastikan guru kita itu punya sanad ilmiah yang sampai pada beliau. Pokoknya kita dengar Ustaz pula, ya, Ustaz pula ini sanadnya dari mana? Belajarnya dari sini. Oh, hanya dari macam di sini, alhamdulillah, ya. Ustaz Abdullah pernah duduk di sini, insya Allah, ya. Jadi belajar sama Ustaz Abdullah kita. Oh, kenapa belajar kepada beliau? Karena beliau punya sanad ilmiah. Di antaranya buktinya beliau pernah belajar di mana, ya, pada Syekhul Muqarrab di Bukhlisun, ya, Pak di Bukhlisun, yang mana Syekh Bukhlisun pernah belajar di Mekah pada Yasin Al-Qadani, pada Yasin Al-Maliki dan Syekh Maliki pokok Syekh Yasin Al-Qadani itu sanad ilmiahnya semua mengakui dunia Islam bahwasanya mereka punya sanad-sanad kepada Rasulullah SAW, ya, baik dalam sisi fikihnya maupun sisi tasawufnya maupun sisi tauhidnya dan sebagainya. Jadi itu harus merujuk kepada sanad. Ya. Kok pakai sanad-sanad itu apa nggak bisa aja? Mungkin kan ada ustaz yang dapat ilham dari waktu berkata di satu ruang kemudian dapat ilham. Jangan, ya, harus hati-hati, ya. Jadi dalam Islam itu sanad ilmiah menjadi satu patokan untuk keabsahan orang berbicara atas nama ilmu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan itu di kitab yang melihat dan Allah Taala tidak ada. Kalau mau buka Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 14, ayat ketiga ayat berapa saya lupa. Ayat berulang. Itu di kitab yang melihat dan Allah Taala tidak ada. Datangkanlah bukti, ya, yang melihat dari orang sebelummu. Al-Afal minalil ataupun jejak-jejak ilmu. Nah, gitu, ya. Jadi kalau ada orang kasih berita itu, dari mana berita itu? Nah, gitu, ya. Nah, jadi ada orang kasih pelajaran tentang fikih, tentang tasawuf, tentang tauhid, tentang ketuhanan dan sebagainya. Mana buktinya, kamu dapat dari mana itu? Nah, gitu, ya. Oh, saya dari bulan itu murid siapa? Nah, gitu, ya. Oh, banyak. Nah, jadi harus sanad itu benar lurus sampai akhirnya sampai pada sampai akhirnya para tabi'in, para sahabat
sahabat sampai Rasulullah SAW. Jangan belajar orang ini hebat. Belajar tauhid kajian sampai jam 2 malam. Dari mana beliau ini dapat wangsit? Karena dia tidur di kuburan tiba-tiba ada cahaya masuk ke dia ngerti gini. Jangan, harus hati-hati. Jadi pakaian harus ada sanad ilmunya. Ya. Karena sekarang ya kalau ada sanad jadi orang macam-macam. Ya. Ada orang berguru dari mana gurunya? Murid dia ada begitu ya. Dia ada. Tidak punya sanad ilmiah. Walaupun aku-akunya dapat dari Jibril kok gitu ya. Demikian juga dari mana kamu paham seperti belajar pada Ustaz Muhammad Kece gitu ya. Karena coba gitu ya. Jadi kalau tidak ada pemahaman ilmiah akhirnya sekarang banyak orang ngawur gara-gara tidak punya sanad ilmiah. Jadi hadirin sama-sama harap berdoa Subhanahu wa taala kita awali di sini. Ini ceritanya sampai berapa ya? Sampai berapa ini? Berapa menit lagi kita? Iya, sampai yang kira-kira nanti saya kasihkan ngomong terlalu udah jam 11 malam. Saya dengan teman ini. Kalau boleh pada jawab sekitar ini supaya lebih beristiqomah dalam melaksanakan. Perlu dari. Besok jam lagi. Jam lagi. Bagaimana biasanya? Nanti boleh kita ada sesi jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Kita ambil pertanyaan dari kitab ini ya. Mukadimahnya ini. Alhamdulillahi ala silatihi Masalahullah ma'asolatihi. Beliau Syekh Ibrahim Al-Laqani mulai kitabnya dengan pujian. Alhamdulillahi ala silatihi, segala kebetulan atas silatnya. Silat itu dimaknai dengan ma'atiyah, pemberian anugerahnya. Kemudian salam sejahtera yang bisa dari Sallallahu alaihi wasallam semoga terpanjang atas baginda Rasulullah SAW. Ini bait syair yang pertama ini diungkapkan oleh musannif kitab. Dia mulai dengan hamdalah. Jadi kok mulai dengan hamdalah? Enggak langsung ke depan aja Pak. Nah, jadi begini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yustahabul mahdu tidak ditutup al-sanah. Adalah mustahab hukumnya sunnah memulai perbuatan baik termasuk mengarang kitab-kitab ya. Wabada tidak disyurus benar besi waktu yang ini juga disunahkan baca hamdalah dulu ketika memulai bacaan dan ketika murid membaca kitab-kitab tertentu baik dan mu'allimin di hadapan gurunya. Sawab kalau hadis atau sama saja, baik mau membahas kitab hadis, membahas kitab fikih atau asal dan sebagainya itu ya, hendaklah dimulai dengan hamdalah. Itu adalah suatu kesunahan. Asal ibarat pindah alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling bagus itu bentuknya alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun bentuknya banyak. Ya. Al-Majidulillah, At-Tana'illah, banyak lafaz-lafaz pujian itu. Cuman yang paling afdal itu adalah lafaz alhamdulillahirabbil alamin sebagaimana tabaruk daripada yang ada di kitab suci Al-Qur'an itu surah Al-Fatihah, lafaz itu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bentuk pujian itu banyak. Cuman yang paling bagus itu adalah Alhamdulillah ala silatihi. Apa silat itu? Ya. Kemudian apa? Sebelum membahas tentang silat, tentang hamd, ya. Pujian itu apa? Fi'lun yubdimu an taqdimi mul'im min haythu qawlihi wal iman alhamdulillah. Yang namanya pujian itu adalah suatu perbuatan. Jadi bukan ucapan aja. Pujian itu adalah perbuatan yang lahir dari bentuk suatu pengagungan kepada zat yang maha memberi nikmat. Kenapa? Karena zat yang memberi nikmat itu telah memberikan nikmat kepada si pemuji tersebut, gitu ya, ataupun kepada orang lain. Maksudnya pujian itu bisa kita panjatkan karena kita dapat nikmat ataupun kita tidak dapat nikmat, gitu ya. Maksudnya itu pada Allah Ta'ala itu ketika kita diberi
diberi nikmat, kita harus panjatkan pujian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, karena dikasih makanan, dikasih apa harta benda dan sebagainya. Juga ketika kita tidak diberi apa-apa, ya, kalau mungkin kita bisa terbeli kendaraan mobil, alhamdulillah Rabbil Alamin. Juga ketika kita tidak diberikan apa-apa, tidak dikasih mobil, pada kita menginginkannya, ya. Kita tidak dikasih rumah pada menginginkannya, jadi Allah Ta'ala tetap layak dipuji, ya, walaupun kita tidak diberikan satu nikmat. Kenapa? Karena Allah yang maha sempurna yang menciptakan kita, ya. Jadi pujian itu bisa atas dasar kita diberi nikmat, juga pujian itu bisa disematkan kepada Allah, dipanjatkan kepada Allah, kita tidak diberikan nikmat. Kemudian sila itu dimana yang pemberian. Jadi namanya pemberian itu kadang pakai pelakon sila. Maka kalau ada silaturahim, ya, silaturahim. Jadi sila itu artinya sih menyambung, gitu ya. Cuma akar-akarnya berasal dari sila yang mana yang pemberian dan pemberian. Makanya kalau bisa silaturahim itu ya bawa macam-macam, gitu ya. Bukan sekedar apa namanya salah dia sama kasih senyum, gitu ya. Kalau bisa, ya, membawa sesuatu, ya, hadiah atau pemberian untuk saudara-saudara kita yang terjadi silaturahimnya. Kemudian wassalam ala maksolati, masalah Allah maksolati. Kemudian semoga salam sejahtera dan salawat terlimpah atas Rasulullah SAW. Ya, apa? Jadi maksud salam itu tahiyatullah ila Yesus SAW. Yang namanya salam itu adalah suatu penghormatan yang layak untuk Rasulullah SAW di masa dahulu, karena ada kelebihan-kelebihan di sisi Rasulullah SAW. Kemudian kalau salawat itu apa? Yang namanya salat itu adalah rahmatul kauna bitabdik, rahmat Allah yang disertai dengan pengagungan dari Allah. Ya. Kalau ada istilah salawat, Rasulullah SAW, maksud salat itu apa? Ya, panjatan rahmat takdir, rahmat yang disertai dengan pengagungan. Jadi kita mohon rahmat Allah dan pengagungan dari Allah untuk Rasulullah SAW. Ya. Jadi musoleh pengarang kita itu memulai kajian kita ini dengan pujian dan sholawat atas Rasulullah SAW. Kemudian ala Nabi jalan tauhid dan waladid tauhid. Salam sejahtera tersebut semoga terlimpah atas seorang Nabi yang datang membawa tauhid, yang datang diutus untuk menyampaikan tauhid, di mana zaman ketika itu sudah kosong dari tauhid. Ya, ketika itu dunia dalam kegelapan jahiliyah, ya, jauh dari ajaran tauhid. Saat itulah baginda kita dan Rasulullah diutus oleh Allah SWT datang membawa tauhid. Ala Nabi jalan Nabi. Apa itu Nabi? Nabi itu memiliki, kalau kata-katanya itu menurut para ulama ada dua kemungkinan. Pertama pakai hamzah, Nabi, gitu ya, pakai hamzah dari naba'a. Ini nabail awi, tentang berita yang besar. Jadi Nabi itu diartikan membawa berita, karena naba itu artinya berita. Jadi kalau Nabi pakai hamzah itu adalah sosok membawa berita. Membawa berita apa? Kenapa dikatakan seperti itu? Fa'innahu yuruna bi'ahkam ila ta'ala inna rasulullah. Karena dia, Nabi tersebut memberitakan kepada kita, ya, tentang hukum-hukum dari Allah. Ya. Atau Nabi tidak pakai hamzah tapi pakai ya, berasal dari nubuwah, yang artinya itu adalah rif'ah, ketinggian derajat, ketinggian martabat. Kenapa? Karena Nabi berbuat, karena Nabi itu adalah seorang yang tinggi derajat. Ya. Nabi itu berarti sosok yang tinggi derajat. Jadi Nabi itu boleh apa namanya berasal dari kata-kata Nabi atau nabaat yang artinya membawa berita, boleh juga diartikan sebagai Nabi dengan menggunakan ya yang artinya sosok yang tinggi derajatnya, dimuliakan oleh Allah SWT, lebih tinggi dari segenap derajat manusia-manusia yang lainnya. Ya. Itu yang Allah maksud salat dan salam dipanjatkan atas Nabi SAW, yang mana jalan bertauhid datang membawa ajaran tauhid ketika itu dunia kosong dari ajaran tauhid. Ya. Jadi ketika itu masa jahiliyah Nabi SAW diutus. Kepada siapa diutus? Kemudian saat kapan diutus? Waqad arsalallahu
Daus itu berbanyak sana. Dan kita khususnya itu diutus pada usia 40 tahun, ya, pada segenap mukallaf minat takwa lain, yaitu diutus pada takwa lain. Apa takwa lain itu? Jin dan manusia. Ya, takwa lain itu artinya sesuatu yang berat, yaitu dua perkara yang berat itu adalah manusia dan jin. Kenapa dinamakan dua perkara berat? Sebagian tidak dengan Allah, karena jin manusia itu berat bumi, gitu ya. Yaitu memenuhi dunia ini, jin maupun manusia, ya. Atau diartikan takwa lain karena bisa menikmati dulu karena jin maupun manusia itu berat penuh dengan dosa-dosa, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi itulah Nabi kita Muhammad SAW itu diutus pada jin dan manusia, ya. Nah, ini adalah jumhur ulama pendapat ijma, ya. Ini merupakan pendapat ijma sepakat ulama, nggak boleh ada yang berbeda. Ya. Kalau ijma itu sepakat ulama tidak ada perbedaan, hanya harus diutus pada jin dan manusia. Kalau ikan pada ijma bisa menyebutkan kepada kafir. Pokoknya ada orang berpendapat Rasulullah SAW itu hanya diutus pada manusia saja, bukan kepada jin. Jin itu ada yang lain, bukan ada pada nabinya. Ini bisa menyebutkan kekafiran karena ijma. Jadi kita harus yakin, ya, menjadi itikad di hati bahwasanya Nabi kita Rasulullah itu diutus kepada manusia dan jin sekaligus, ya, membawa syariat pada jin dan manusia sekaligus. Kalau kepada yang lain, kepada malaikat diutus tidak. Nah, kalau kepada malaikat baru ada khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu diutus juga kepada malaikat. Sebagian ulama lain tidak. Ya. Kemudian ada ulama yang memberikan tafsir Rasulullah SAW itu diutus pada jin dan manusia itu membawa risalah. Risalahnya adalah risalah taklif, risalah pembebanan syariat. Maka kita disebutkanlah kewajiban sholat, kewajiban zakat, puasa. Karena kita diutus kepada kita Rasulullah, namanya risalah taklif. Beda dengan malaikat. Rasulullah juga diutus kepada malaikat juga. Jadi malaikat Jibril, Mikail, semua para malaikat Allah itu, ya, Rasulullah dan kita itu diutus pada mereka juga. Tapi namanya risalahnya bukan risalah taklif, tapi risalah tasyrif, gitu ya. Risalah tasyrif. Maka para malaikat Jibril dan sebagainya, malaikat semuanya itu tidak kena taklif, tidak kena kewajiban sholat yang diajarkan Rasulullah, tidak kewajiban zakat, puasa Ramadan dan sebagainya, tidak kena. Karena risalah yang diutus kepada mereka ini, bagi kita Rasulullah itu kepada mereka diutus sebagai risalah tasyrif, sebagai tambahan kemuliaan bagi malaikat itu. Malaikat sudah dimuliakan, tapi dengan diutusnya Rasulullah itu mereka ini punya nilai plus, gitu ya, dengan diutusnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita manusia risalahnya risalah taklif, dan juga jin. Maka ada dari taklif tersebut diantaranya adalah Allah kalau jin wal insan illa ya, tidak dengan jin manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah. Ya. Kemudian tadi kita katakan Rasul diutus 40 tahun. Nah ini 40 tahun utusnya. Li'annahu al-adat al-mustamirrah fi mu'min anbiya ayat jami'in. Karena adat yang banyak berlaku di seluruh keputusan para nabi yang lain di zaman Nabi sebelum dan Rasul SAW, dari zaman Nabi Adam seluruhnya itu umumnya, bukan seluruhnya ya, umumnya itu diutus pada usia 40 tahun. Umumnya diutus pada usia berapa? 40 tahun. Maka baginda kita Rasulullah pun diutus sebagai nabi adalah pada usia 40 tahun. Ya. Tidak seluruhnya ya, umumnya 40 tahun. Ada nabi yang lain diutus itu pada usia-usia yang berbeda, ya. Tidak pada usia 40 tahun. Kalau dikatakan ada ayat, ya, bahwasanya Nabi Yahya itu diutusnya waktu bayi. Ada ayat yaitu surat Maryam ayat 12. Wa atainahu al-hukma wa atainahu al-hukma. Kami datangkan untuk Yahya alaihissalam akan hukum sabiyah pada waktu bayi. Ini ayat ini kata para ahli ulama bukan artinya Nabi Yahya itu sudah jadi nabi ketika bayi.
Ya, jadi yang maksud ayat tersebut adalah akan moral berbentuk ilmu wal ma'rifah dan bukan yang maksudkan Nabi Ali itu diajari ilmu dan hikmah dari sejak masih bayi, gitu ya. Itu Nabi Ali. Demikian juga tentang Nabi Isa. Ada indikasi kayaknya Nabi Isa masih kecil udah jadi nabi. Biasanya ada ayat ketika Nabi Isa bayi, kan Sayyidah Maryam itu dicurigai, kok nggak punya suami kok melahirkan bayi, gitu ya. Akhirnya Sayyidah Maryam ketika itu berpuasa, ya, dia syariat puasa pada Israel. Syariat puasa ketika itu tidak berbicara, gitu ya, tidak berbicara pada siapa ketika ditanya Allah. Bisa seperti itu, Pak, ya, Pak. Kami tahu kehidupan kami seorang yang suci, terjaga sehari-harinya dan sebagainya. Jangan dia bilang berbuat macul dan sebagainya, ya. Maka berbicara pada bayi. Saya tanya pada bayi, bagaimana kamu bisa bicara dengan bayi kamu? Akhirnya Allah, Nabi Isa yang masih bayi tersebut berbicara di antara papan yang disampaikan oleh Nabi Isa adalah yang kita menjalani nabinya. Biarlah Allah yang mendatangkan kepada kita, maksudnya dikasih Injil, menjalani nabinya dan kita menjadikan aku sebagai nabi. Nah, ini menurut sebagai pendapat mengatakan Nabi Isa dari bayi dan nabi. Rupanya menurut para ahli ulama jumhur tidak demikian, ya. Li'annahu min at-ta'bir bil qawli an musabbar. Ini adalah dalam istilah dua boleh dikatakan memberitakan sesuatu yang akan datang, tapi dengan kalimat kata-kata yang sudah terjadi. Ya. Jadi wajarani ilmadi itu ilmadi itu namanya istilahnya untuk makna yang sudah terjadi. Dia Allah telah menjadikan aku sebagai nabi. Walaupun kalimat ilmadi telah menjadikan, bukan artinya Nabi Isa sudah jadi nabi. Menggunakan kata ilmadi, tapi untuk tujuan makna mustaqbal, sesuatu yang pasti yang akan datang. Maksudnya Allah tetapkan nanti suatu ketika saya dewasa nanti jadi nabi. Itu yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kadang-kadang ayat itu dohirnya bukan murad, termasuk ayat ini. Dohirnya Nabi Isa masih baik dari nabi. Dan gitu ya. Kadang-kadang ayat itu gitu, ada ayat itu, ayat sifat tentang Allah yang supaya tempat di aras, Allah berada di langit dan sebagainya itu. Ayat-ayat itu dohir-dohirnya kadang bukan makna yang dikitati, ada takdirnya, gitu ya, menurut para ahli kita. Jadi jangan sembarangan takwilkan tafsirkan ayat, ya. Dan hal ini harus tanya kepada para ahli ilmu, gitu ya. Kalau kita mentafsirkan sendiri dengan pendapat kita harus punya alat, punya minimal 14 cabang ilmu, gitu ya. Digariskan para ahli ulama untuk ada kebolehan mentafsirkan atau menafsirkan. Kemudian juga tentang Nabi Isa, ya, menurut pendapat yang masyhur yang sering kita dengarkan, Nabi Isa itu diangkat ke langit, ya, umur 33 tahun, gitu ya, katanya, ya. Diangkat ke langit pada umur 33 tahun. Berarti Nabi Isa jadi nabi bukan usia 40 tahun, kan? Gitu ya. Karena katanya umur 33 tahun diangkat ke langit. Ya. Jadi ini persoalannya ini khilaf takkid, ya. Pendapat tersebut rupanya menyelisihi pendapat yang paling sahih. Pendapat yang sahih itu apa? Wa qalu as-sahih anna Isa marud ila ba'da mungkin zaman Isa. Nabi Isa itu yang sahih menurut yang kuat, ya, adalah diangkat ke langit itu setelah usia 80 tahun. Usia berapa? 80 tahun. Jadi dalam hal ini, ya, indikasinya kuat. Nabi Isa juga termasuk dia diutus menjadi nabi pada umur 40 tahun. Ya. Wabah dulu sendiri tidak sama, yang isu berbiasa. Nah, nanti akan hidup kembali, diturunkan diturunkan ke bumi, ya, diturunkan dari langit, hidup sebagai umat akhir zaman dalam masa 40 tahun. Jadi itu tentang Nabi Muhammad. Maksudnya ditemukan di sini, ini umumnya para nabi itu diutus pada usia 40 tahun. Mungkin sampai sini ada pertanyaan persoalan, silakan. Oke, kalau sampai sini ada, silakan. Masih apa Pak? Dengan ada. menunjuk Pak. Iya.
tadi Ya, untuk mengetahui guru yang mempunyai sanad ini. Pada saat ini saya belum dapat bagaimana caranya. Apakah di pesantren, apakah mereka di luar Mesir, apakah dia sudah memperoleh gelar doktor dan profesor. Ini tidak ada acuan, tidak ada mereka menyebutkan bahwa mereka mempunyai keilmuan dan mencapai kepada Rasulullah. Jadi kalau kita hari ini banyak kita membaca, mendengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh media sosial, terutama kadang-kadang ada pemikiran kita bingung mana yang harus kita pilih. Kita mengakui ahli sunnah wal jamaah, mereka mengakui ahli sunnah. Kemudian bertentangan kali tentang apa yang disampaikannya dengan apa yang kita kerjakan. Jadi ada ketimpangan. Ini macam mana untuk dapat supaya kita istiqomah? untuk pertentangan dengan apa yang kita kerjakan itu Terutama masalah yang disampaikan oleh Dr. Khalid Basalamah. Itu saya kadang-kadang ada pengakuan juga. Ada juga gitu. ada apa? Ada pengakuan dalam hati yang disampaikannya itu ini. Nah, jadi punya kurang ini apa kita kerjakan kan berbeda. Nah, kalau Ustaz pernah mendengarkan ceramah Ustaz Khalid Basalamah itu, terutama apalagi apa itu Jawas itu tidak saya dengar lagi itu memang sudah memindahkan dan sudah memponis. Kalau sudah memponis Jawas. Jawas. Kalau sudah memponis saya sampingkan. Tapi kalau hal selama ini saya hanya menyampaikan, coba kita berbuat. Nah, itu dia. Jadi macam mana itu Ustaz untuk dapat mengistiqomahkan diri terhadap apa yang sudah kita pelajari, bahwa yang kita pelajari itu dari guru-guru kita yang lalu. Nah, Dalam hal ini tadi bagaimana kita melihat ataupun mengetahui gitu ya guru-guru yang memiliki sanad ilmiah ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya banyak gitu ya, masih alhamdulillah ilmu ini, ilmu dari Rasulullah SAW yang lurus yang bersih itu masih banyak ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita yang memiliki sanad kepada Rasulullah ya. Dalam hal ini ada lembaga ya yang diakui dunia Islam ya. Bahwasanya lembaga tersebut adalah lembaga yang dalam kurikulumnya mengajarkan ilmu khususnya 3 bidang tadi itu ya, memiliki sanad ilmiah sampai Rasulullah ya. Di antaranya kalau di Mesir ada Al-Azhar yang lain gitu ya. Mungkin juga kalau di Maroko ada namanya Jami Qarawiyyin gitu ya. Kemudian kalau di India ada Dewan gitu ya. Kalau di Tunis ada Azadiyah dan sebagainya. Kalau di Mekah ada Solatiyah dan ada Rubat Al-Maliki ya. Kalau di Madinah ada Rubat Al-Jubri yaitu Habib Zaid bin Sabit ya. Itu adalah contoh-contoh kecil. Sebenarnya banyak ya lembaga